Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Saya selaku Ketua Tim Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa Himaski FKIP Untat tahun 2021. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan kami sampai saat ini. Yang pertama itu identifikasi masalah. Nah, masalah yang sering kami hadapi di daerah UN Tumbuh itu, yang pertama itu rendahnya kemampuan dan keterampilan menulis, membaca, menghitung, maupun minat belajar, serta rendahnya motivasi dalam belajar. Kemudian tujuan. Nah, tujuan yang ingin kita capai yaitu berdasarkan masalah yang telah kita observasi. Bagaimana caranya kita meningkatkan atau mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan membaca, menulis, menghitung, serta motivasi dan minat anak-anak yang tumbuh. Kemudian metode. Nah, di sini metode yang kami lakukan yaitu kontekstual, di mana kita belajar sesuai apa minat yang anak-anak suka. Jadi, di sini pembelajarannya itu selain kontekstual, kita juga berbasis kearifan lokal yang disertai dengan games. Nah, dalam metode ini kita ada 3 kelompok, yaitu kelompok membaca, kelompok menulis, serta kelompok menghitung. Nah, untuk metode atau minatnya, yaitu kita menggunakan media poster, puzzle angka, puzzle huruf, sempoa, serta kita menggunakan alam terbuka. Mengapa demikian? Karena untuk meningkatkan minatnya anak-anak, kita menggunakan media tersebut dengan alam yang ada di sekitar yang tumbuh. Kemudian motivasinya. Nah, di sini motivasi yang kita lakukan yaitu pendekatannya itu Teams Games Turnamen, di mana kita selalu melakukan games turnamen, kita membagikan mereka dalam kelompok, kemudian kita membuat hadiah sehingga motivasi anak-anak untuk bermain game sambil belajar itu terjalin. Jadi peningkatannya semakin meningkat. Nah, luaran wajib. Luaran wajib di sini yang harus penuhi itu ada 4. Buku panduan, profil poster program, dokumentasi program dalam bentuk video dokumenter, kemudian media publikasi dalam bentuk online dan offline. Media publikasi ini sudah ada dalam IG, FB, YouTube, dan offline-nya itu terhadap masyarakat. Luaran tambahan. Nah, luaran tambahan yang ingin kita capai yaitu dipublikasikan pada jurnal yang bereputasi baik internasional maupun nasional. Dan yang kedua, dipublikasikan pada media kampus, Tadulako, dan media cetak di Sulawesi Tengah. Dan yang ketiga itu perjanjian kerjasama antar Himaski dengan pemerintahan, kelurahan, dan komunitas pemantik. Nah, kerjasama ini kita lakukan dengan berdasarkan MOU. Kemudian yang selanjutnya itu keberhasilan metode. Nah, keberhasilan metode kami ini sudah mencapai 80%. Kita lihat dari hasil evaluasi dan tingkat pencapaian kriteria ketuntasan minimal. Nah, ini adalah dokumentasi atau bukti pendukung keberhasilan metode. Karena di sini kita dibagi menjadi 3 kelompok, kelompok menulis, membaca, dan menghitung. Ini adalah salah satu bukti. Nah, ini salah satu bukti dokumentasi dari kelompok membaca. Ini kelompok menghitung. Nah, slide selanjutnya itu peran dosen pendamping. Nah, di sini peran dosen pendamping itu sudah mencapai 95%. Nah, dilihat dari setiap pertemuan, keterlibatan dosen pembimbing antara lain. Yang pertama, pembentukan tim, penyusunan proposal, survei lokasi, pembekalan sosialisasi, negosiasi, rapat kerja, persiapan instrumen, proses calistung, evaluasi, pembuatan luaran, pengisian monef, program tindak lanjut, serta poin terakhir itu laporan akhir. Nah, 5%-nya itu masih tahap pelaksanaan, seperti poin 14 laporan akhir itu masih dalam proses tahap pelaksanaan. Kemudian pencapaian indikator keberhasilan dan target luaran. Nah, di sini yang pertama itu ketercapaian indikator keberhasilan. Yang pertama yang kita capai itu pengetahuan dan keterampilan siswa-siswi itu kita lihat dari pertemuan. Itu sudah mencapai 75%.
dan 25%-nya itu masih dalam tahap pelaksanaan. Kemudian yang kedua, minat dan motivasi belajar siswa-siswi. Kita lihat dari absen atau setiap pertemuan itu telah mencapai 80,3% dan 19,7% itu kehadirannya dalam yang alfa, sakit, dan izin. Yang ketiga itu kerjasama dengan lembaga desa mitra itu telah mencapai 70%. Dan 30%-nya itu masih tahap penyelesaian kegiatan. Target luaran yang sudah tercapai. Yang pertama itu buku panduan, kemudian dokumentasi program, kemudian yang ketiga itu media publikasi dalam bentuk online maupun offline. Nah, kesesuaian pelaksanaan. Di sini kesesuaian pelaksanaan pada 5, waktu, bahan dan alat, metode, personalia, dan biaya. Waktu. Nah, dilihat dari timeline kegiatan, itu sudah mencapai 70% kegiatan kami telah terlaksana. Bahan dan alat. Ini adalah bahan dan alat yang kita gunakan untuk mengajar anak-anak di sana. Kemudian metode yang kami gunakan itu metode berbasis kearifan lokal atau kontekstual, di mana kita belajar sambil bermain dan belajar dengan apa yang anak-anak inginkan, apa yang anak mau, agar mereka bisa merespon bahwa pentingnya pendidikan. Kemudian biaya. Nah, di sini biaya yang kita gunakan sampai saat ini itu sudah sebesar 46.405.000. Nah, di sini sudah terbagi dari dana Belmawa itu sudah terpakai 26.700.000 dan yang tersisa itu masih ada 3 juta untuk kita akan melakukan seminar dan publikasi setelah selesai kegiatan. Yang kedua, dana lembaga atau dana PT itu sebesar 11.530.000. Nah, di sini dana PT itu sudah memberikan kami baju, kemudian print, dan lain-lainnya. Nah, dana mitra. Di sini dana mitra atau dana dari komunitas pemantik itu sebesar 4.875.000. Nah, dari dana ini mereka sudah memberikan sumbangsi buku untuk teman-teman anak-anak di sana. Kemudian kesesuaian personalia. Nah, personalia di sini kita sudah membagi beberapa orang, yaitu di sini ada beberapa bidang, ada bendahara, ada sekretaris, ada korlap, di mana fungsinya sebelum kita turun selalu melakukan survei terlebih dahulu, karena kondisi di lapangan kami itu jalannya itu sangat ekstrim, harus melewati beberapa anak sungai. Nah, di sini koordinator perlengkapan. Nah, perlengkapan itu yang menyiapkan alat calistung untuk kita mengajar di atas, serta bukan cuma alat calistung, motor, kendaraan, dan lain-lainnya. Kemudian multimedia. Multimedia fungsinya untuk melakukan dokumentasi terhadap kegiatan yang sudah kami laksanakan. Kemudian humas. Humas itu berhubungan dengan masyarakat, jadi saat perizinan dialah yang berfungsi. Jadi kami dari tim Himaski itu selalu membagi tugas, dan alhamdulillah teman-teman tim Himaski selalu bekerja sama dan selalu saling membantu dalam menyukseskan kegiatan ini. Nah, di sini kekompakan. Pertama, kekompakan internal. Nah, kekompakan internal kami itu sudah mencapai 95%. Dari keterlibatan di persiapan, dari pembentukan tim, pembuatan spanduk, sosialisasi door to door, dan kegiatan lainnya. Nah, 15%-nya itu kendala sakit dan cuaca. Jadi teman-teman ada masa pandemi, mereka juga sempat kena corona. Jadi kami terkendala sehingga pelaksanaan kami itu diundur. Kemudian cuacanya, kemarin itu sering hujan sehingga kami tidak bisa melewati anak-anak sungai karena banjir besar dan banjir lagi banjir, sehingga membuat kita kegiatan kita itu belum sempat terlaksana. Kemudian kekompakan eksternal. Nah, kekompakan eksternal sini sudah mencapai 95%. Dilihat dari keterlibatannya persiapan sehingga pelaksanaan. Jadi kekompakan eksternal ini dari tim pemantik itu selalu membantu kami dari penyusunan proposal, survei tempat,
kemudian menyusun RPP, itu mereka selalu terlibat dalam kegiatan kami. Dan 5%-nya itu karena pandemi dan salah satunya cuaca. Nah, selanjutnya yaitu potensi keberlanjutan program. Yang pertama itu pendidikan. Itu bagaimana caranya kita menciptakan area atau lokasi belajar yang nyaman. Yang kedua, menyediakan taman literasi. Nah, dari poin 2 di atas itu, mengapa kita harus membuat 2 poin tersebut? Karena tempat tinggal masyarakat itu berada di daerah pegunungan, sehingga mereka jauh dari perkotaan. Nah, di sana itu tidak terjangkau oleh jaringan online. Jadi, saat kami membuat taman literasi, itu adalah salah satu penghubung untuk anak-anak di sana agar mereka merasakan bagaimana anak-anak yang berada di perkotaan. Karena mereka menggunakan HP untuk membaca itu sangat tidak memungkinkan karena jaringan di sana tidak memadai. Kemudian lokasi jarak mereka ke kota juga sangat jauh dan harus melewati beberapa anak sungai. Kemudian kondisi lingkungan dan pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nah, ini adalah salah satu dokumentasi atau bukti pendukung keberhasilan kegiatan. Nah, dari pembentukan tim, kebersamaan dosen pembimbing, kemudian sosialisasi door to door. Nah, ini juga adalah kebersamaan masyarakat Kuentum. Nah, di sini juga dokumentasi atau bukti pendukung, yaitu dari proses pembuatan spanduk bersama tim pemantik dan juga dosen pembimbing, kemudian kebersamaan pemasangan spanduk di daerah UIN Tumbuh bersama dengan masyarakat yang ada di sana. Mereka sangat antusias dengan kegiatan ini sehingga mereka membantu kami untuk memasangkan spanduk. Itu adalah salah satu contoh bagaimana masyarakat sangat mendukung kegiatan kami. Nah, di sini adalah proses pengantaran bahan ajar yang akan kami gunakan di tempat kegiatan. Nah, ini adalah jalan menuju ke UIN Tumbuh. Kita harus melewati beberapa tebing dan anak sungai. Nah, ini adalah salah satu contoh bukti pendukung bahwa kami melakukan proses pembelajaran, penerapan protokol kesehatan, dan yang terakhir adalah orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tapi guru bermutu bisa melahirkan ribuan orang hebat. Sekian, terima kasih. PHP 2D selalu perlindungan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.